Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat El Kapasa dimanapun saja Anda berada. Kembali lagi berjumpa dengan gue. Sehat semua ya kawan-kawan. Belum lama ini timnas Indonesia ya lolos ke Piala Asia 2023. Perjalanan ataupun perjuangan dari tim Garuda kita memang luar biasa ya. Dari pas penyisihan pertandingan itu, di situ ada tim-tim kuat, ada Kuwait, Jordania, terkecuali Nepal ya. Nepal nggak masuk hitungan ya. Akhirnya kita bisa lolos setelah terakhir di tahun 2007 ya. Berarti udah cukup lama itu kita absen. Nah, sekarang di zamannya Coach Sintayong kita udah lolos lagi nih. Artinya kebangkitan gairah sepak bola Indonesia udah muncul lagi, dan ini semuanya ditopang oleh pemain-pemain muda gitu. Nah, ini patut dipertahankan ya. Komposisi tim yang sudah ada, yang terbentuk, kalau menurut saya pribadi jangan dirubah lagi, tinggal kita terus tingkatkan uji coba atau di semacam eksibisi pertandingan laga uji coba internasional tentunya dengan tim-tim kuat. Ini nanti akan berguna untuk penguatan mental dan juga mempelajari teknik ya kan. Memang di Indonesia itu agak kebalik, kalau kita fisik dulu baru teknik. Nah, kalau di barat, di luar itu dia teknik dulu baru fisik. Akhirnya udah pada jadi fisik di sini, tekniknya kurang kita. Akibatnya memang di level Asia aja kita kadang-kadang masih di bawah bayang-bayang ya, terutama Thailand, apalagi Vietnam sekarang yang tadinya tidak ada apa-apa sekarang udah menjelma menjadi tim yang cukup sangat diperhitungkan baik di Asia Tenggara sendiri dan di level Asia secara keseluruhan. Jadi penyelenggaraan dari Piala Asia 2023 ini nanti pada 31 Mei 2022 ya, resmi kok pada 31 Mei lagi 2023 ya, itu di 2023. Artinya persiapan tim ini masih panjang. Coach Sintayong dan official harus bisa memaksimalkan kemampuan mencari lagi pemain-pemain yang lebih bagus secara skill dan mental. Tapi paling tidak pertahankan dulu yang ada, hanya tinggal strategi bermain aja ya. Nanti kita bicara soal strateginya kalau di bawah lagi. Nah, jadi seluruh tim yang lolos ke Piala Asia 2003 berhak mengajukan diri sebagai tuan rumah. Indonesia juga punya peluang itu. Jadi otomatis kalau ini kita akan punya punya efek yang luar biasa, terutama di pariwisata ya. Implikasinya banyak gitu secara positif. Dan AFC sepak bola Asia juga memperpanjang tenggat waktu hingga 15 Juli 2022. Ini enggak lama lagi 15 Juli ini. Artinya apakah diperpanjang ini karena tidak ada negara yang berniat? Tadinya kan Cina itu, cuma Cina mengundurkan diri dengan alasan COVID-19. Jadi AFC telah memperpanjang batas waktu untuk menerima ekspresi minat IOI ya kan, dari AFC, OCC anggota AFC atau MA untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Tanggal semula itu 30 Juni batasnya, menjadi 15 Juli. Nah, juga AFC juga telah mengeluarkan undangan kepada anggota untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Namun undangan ini direvisi ya kan, karena tuan rumah yang akan menjadi tempat penyelenggaraan Piala Asia ini nanti hanya untuk negara-negara yang memang lolos di
Piala Asia 2023 yang sudah berlangsung kemarin. Sampai saat ini ajang yang bergulir pada 16 Juni, sebulan ya mungkin sampai 16 Juli itu belum diketahui bakal digelar di mana. Memang udah ada beberapa negara yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah, seperti Australia, Korea, Jepang, dan Qatar. Terus gimana dengan peluang Indonesia sendiri jika mencalonkan diri sebagai tuan rumah? Dia akan menguntungkan ya bagi skuad Garuda. Selain bakal kita di rumah sendiri tampil, Indonesia otomatis ditempatkan di pot 1 drawing Piala Asia. Hal itu berarti Indonesia terhindar dari tim-tim di fase grup seperti yang Korea, Australia, Arab Saudi, Jepang, dan Iran. Nah, ini yang calon-calon kuat yang memang memang unggul ya, yang biasa langganan gitu. Tapi Indonesia juga bakal repot jika mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2023. Sebab pada 20 Mei-nya itu nanti hingga 11 Juni ya kan, Indonesia bertindak juga sebagai tuan rumah di Piala Dunia usia 20. Jadi nggak lama amat tengah waktu. Ini butuh persiapan yang luar biasa karena 2 event berdekatan banget jarak waktunya. Dan memang sejauh ini mandat yang diberikan, para penawar harus memberikan syarat administrasi kepada AFC yang akan dibahas pada Kongres AFC ke-32 tahun 2022 ini. Setelah proses penawaran selesai, administrasi dari AFC sendiri menyerahkan laporan dengan rekomendasinya yang kemudian akan memilih tuan rumah itu sendiri ya kan. Jadi dari penyelenggaraan kemarin pada saat untuk mengambil tiket di 2023 ini efeknya luar biasa ya, terutama kepada para pemain timnas Indonesia ini ya kan, yang jadi nilai pasar dari ini yang untuk nilai jualnya secara personal pemain ini menjadi naik gitu ya. Misalnya kayak Mark Klok ini, dia punya pasaran tertinggi di timnas Indonesia saat ini sejak Piala Asia kemarin. Mark Klok ini kan masih di Persib Bandung, dia punya nilai pasar itu 7,82 ya kan. Tingginya nilai ini memang karena penampilan Mark Klok yang memang impresif ya. Tapi tak hanya yang soal ditentukan di kiprahnya di timnas, tapi juga saat membela klubnya yakni Persib Bandung. Kemudian ada Stefano Lillipali mencapai 6,8 miliar. Dan nggak juga lupa pemain asli kita Asnawi ya. Asnawi sejak kemarin penampilannya itu harganya jadi naik ya kan, dengan kisaran 5,65 miliar. Kemudian Pratama Arhan tentunya. Pratama Arhan itu menjadi 5,65. Mirip-mirip dikit lah ya. Kemudian mungkin ada lagi yang bakal naik, tapi tergantung dengan negosiasinya seperti apa nantinya. Lantas apa yang harus dilakukan? Permainan sekarang kan sepak bola modern ya kawan-kawan. Jadi misalnya kalau dia sepak bola modern itu pemain memang harus menjemput bola. Ada taktik-taktik sepak bola yang modern yang bisa diterapkan oleh Coach Sintayong dan diimplementasikan di lapangan, baik pada saat bertanding maupun pada saat bermain itu sendiri ketika tim turun. Nah, ini ada modelnya kayak sepak bola teknik strateginya pakai tiki taka nih. Ini yang terkenal banget ya kan. Tiki taka ini dari Spanyol, itu lengketnya itu identik banget kalau tiki taka ini dengan Barcelona ya. Barcelona. Nah, tiki taka ini menjadi sangat-sangat populer dalam satu dekade terakhir di kancah sepak bola benua biru ya.
terutama Barcelona Spanyol yang mengadopsi gaya ini dengan hasil yang sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang lama melepas bola, mungkin sepersekian detik, satu sekian detik bola nggak pernah dipegang. Jadi nggak ada pemain yang mendominasi, tapi ini kolektivitas tim yang bermain, ya kan. Dan ini memang setelah menerapkan teknik ini luar biasa. Barcelona banyak gelar liga di Eropa dan turnamen nasional. Nah, tiki taka ini memang didefinisikan sebagai taktik sepak bola mengadopsi umpan pendek yang memang cocok, ya kan. Bola terus bergulir. Indonesia, kita secara postur itu kalah. Kenapa? Karena itu tadi, kita fisik dulu yang ini, bukan teknik. Akhirnya ketika fisik sudah jadi, otot-otot ini udah keras, ini perkembangannya akan lambat, susah untuk pertumbuhan lagi itu ya. Harusnya kan bisa ada peluang lagi lebih tinggi. Baru ketika teknik sudah matang, nah itu fisiknya baru digembleng, ya kan. Nah, kunci keberhasilan taktik ini adalah tiki taka ini tadi membebani area lini tengah agar lebih mobile, baik dalam menjemput bola, melakukan distribusi bola kepada setiap pemain, terutama pemain kunci di mid prior-nya ya, jenderal lapangan tengah ini yang harus memang terampil secara teknis agar dapat melakukan mempertahankan penguasaan bola selama mungkin, ya kan, untuk waktu yang lama dalam satu permainan 45 menit kali 2, jadi total 90. Tekniknya memang strategi, kalau siapa yang lebih banyak memegang bola itu berarti peluang untuk mencetak golnya lebih banyak ketimbang yang bertahan. Itu pada teorinya ya. Nah, dan itu juga taktik tiki taka ini juga mengandalkan penyerang yang cermat dan agresif. Nah, di sini kita punya Witan Sulaiman dan juga Egy Mulyana yang jam terbangnya juga sudah mulai tinggi ya, bermain di Eropa. Dua pemain ini ia mampu menciptakan ruang dan menyeret lawan keluar terpancing dari posisi bertahan mereka, ya kan. Karena pemain bintang yang memang harus di marking, dijaga ya, karena ini sangat berbahaya. Kemudian ada juga soal counter attack strategi ini, yaitu taktik serangan balik, ya kan. Populer juga, beberapa tim juga sudah menerapkan ini, yaitu serangan balik dengan durasi yang cepat. Jadi ketika satu tim bertahan dari serangan, ketika mendapat bola, berhasil menghalau bola itu dengan cepat, pemain terutama yang berada di lini tengah dan lini depan itu melakukan pergerakan, mencari ruang kosong untuk mendapatkan umpan dan berlari secepat mungkin melakukan serangan, ya, karena kebanyakan pemain lawan ada di wilayah yang di wilayah kita itu akan tertinggal, ya kan, karena mereka fokus harus zigzag dulu, balik badan dulu. Sementara posisi yang counter attack itu terus lari. Kemudian taktik ini juga sebenarnya membutuhkan pemain dengan bertahan yang cermat ya. Awalnya memang mereka harus membiarkan lawan masuk ke dalam wilayah pancing. Jadi pertahanan ini kemudian menarik semua pemain lawan untuk maju ke dekat penalti. Dan ini ketika ada serangan balik, ada celah yang bisa dimasuki saat mereka pergi dari posnya. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengambil bola dari lawan, memanfaatkan ruang yang tersisa untuk menyerang, kemudian mencetak gol. Nah, ini kalau dia urusan mencetak gol, berarti finishing touch-nya lagi ya, sentuhan akhir dari sang pemain itu sendiri. Nah, seperti apa? Tidak mesti striker, ya kan, tidak mesti striker. Ada second line yang bisa bergerak tanpa ketahuan. Kemudian juga ada gegen pressing, yaitu merupakan suatu taktik menekan lawan secara instan setelah mereka kehilangan bola dan coba mematahkan serangan mereka di lapangan. Nah, taktik ini banyak digunakan oleh tim-tim dalam 10 tahun terakhir. Endingnya tujuan ini adalah untuk mencegah serangan balik
lawan dan merebut bola. Beberapa negara Eropa ini seperti Spanyol, Italia, Inggris menyebutnya counter pressing, ya kan, counter pressing. Secara histori taktik ini pertama kali muncul itu pada 1960 ya, tapi kembali lagi populer. Kemudian park the bus, ini parkir bus. Jadi menumpuk sebanyak mungkin pemain lawan. Ini luar biasa taktik ini. Kalau nggak kreatif yang menyerang ini bakal frustasi ini, ya kan. Jadi ini sebenarnya parking the bus ini ya diterapkan oleh Jose Mourinho ya. Jose Mourinho pada saat dia membesut tim Chelsea. Pada saat itu Chelsea melawan Tottenham Hotspur di markas Chelsea di Stamford Bridge. Memang berakhir 0-0. Tapi taktik dari Mourinho ini ada akibat dari taktik negatif tim lawan sendiri, yaitu Tottenham. Strateginya adalah memarkir secara bas, menumpuk pemain, baik itu pemain belakang maupun pemain tengah sampai beberapa pemain depan seperti bas. Pada dasarnya adalah mereka turun ke lapangan dengan tujuan tidak kebobolan, itu intinya. Kemudian melakukan counter attack, ya kan. Jadi tim ini yang model begini hanya bertahan sebaik mungkin dan tidak berupaya menghasilkan gol sama sekali. Tapi tetap ya, gol itu dibutuhkan karena bagaimanapun juga itu gol itu adalah yang dicari gitu loh dalam sebuah permainan. Karena kalau tidak ada gol, seri imbang juga nanti kalau dia dalam satu kondisi di misalnya membutuhkan poin dalam satu ajang misalnya kayak champion ya atau apapun piala lainnya, dia poinnya kan sangat perlu, makanya perlu banget untuk mencetak gol. Nah jadi Coach ST sudah bagus, luar biasa, apresiasi banget buat Coach ST dan official. Ayo cari lagi, tingkatkan lagi uji coba laga exhibition di internasional agar kita pemain-pemain kita ini lebih bisa menimba pengalaman yang banyak, baik secara teknik ataupun juga strategi bermain. Kita doakan saja kawan-kawan sekalian, para penikmat penggila bola, ratusan juta penduduk Indonesia, agar timnas kita ini bisa berjaya dan merebut. Ya memang mimpi kalau merebut, cuma apa yang nggak mungkin ya, semuanya harus diusahakan. Jaya selalu timnas Indonesia, Garuda tetap di dadaku. Oke, terima kasih dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.